Kau rebut suamiku, ku rebut suamimu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Wika, dulu adalah seorang istri yang bahagia. Hidupku bersama Mas Indra terasa begitu sempurna, seperti kisah-kisah cinta dalam dongeng yang sering kubaca di masa kecil. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan kami, yang dipenuhi tawa dan kasih sayang, suatu hari akan berubah menjadi luka yang tak terbayangkan. Namun, sebelum semua itu terjadi, aku ingin mengenang saat-saat indah yang pernah kami lalui bersama. Saat dimana aku benar-benar percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Aku mengenal Mas Indra saat masih bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah kantor kecil. Saat itu, dia sudah bekerja di perusahaan besar milik Pak Surya sebagai salah satu staf HRD yang cukup disegani. Perjalanan cinta kami tidak bisa dibilang singkat. 5 tahun kami bersama sebelum akhirnya dia melamarku. Aku masih ingat bagaimana harunya perasaanku saat melihatnya berlutut dengan cincin sederhana di tangannya. Aku mungkin tidak bisa menjanjikan kehidupan yang mewah, Wika, tapi aku akan selalu mencintaimu dan menjagamu, katanya dengan suara bergetar. Aku menerimanya tanpa ragu sedikitpun. Bagiku, cinta yang tulus lebih berharga daripada harta. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku tak peduli meskipun kami tidak menggelar pesta mewah seperti yang dilakukan orang-orang kaya di kota ini. Yang penting bagiku, aku telah menikah dengan lelaki yang kucintai, dan kami akan membangun masa depan bersama. Setelah menikah, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Mas Indra adalah pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, bahkan untuk sesekali berlibur ke tempat-tempat yang kami impikan. Setiap pagi, aku selalu menyiapkan sarapan untuknya sebelum dia berangkat kerja. Mas Indra menyukai telur dadar buatanku, yang katanya selalu lebih enak dibandingkan buatan restoran manapun. Aku juga akan menyetrika kemejanya dengan rapi dan memastikan dia berangkat ke kantor dengan tampilan terbaik. Istriku memang yang paling hebat, katanya sambil mencium keningku sebelum berangkat kerja. Momen-momen kecil seperti itulah yang membuatku merasa begitu dicintai. Saat malam tiba, kami selalu makan malam bersama. Kadang-kadang, dia membawa pulang makanan kesukaanku sebagai kejutan kecil. Aku lihat ini tadi di jalan, langsung ingat kamu, katanya sambil menyodorkan sekotak sushi atau martabak manis. Aku tertawa, merasa bahwa kebahagiaan itu sesederhana memiliki seseorang yang selalu mengingat hal-hal kecil tentang kita. Setelah makan, kami akan duduk di sofa, menonton acara televisi favorit kami, atau sekadar berbincang tentang keseharian. Aku akan mendengarkan cerita-ceritanya tentang kantor, tentang rekan-rekan kerjanya, termasuk tentang Pak Surya dan keluarganya. Pak Surya, bos Mas Indra, sering menjadi topik pembicaraan di rumah kami. Mas Indra sangat mengaguminya. Pak Surya itu bukan cuma kaya, tapi juga bijaksana. Dia memimpin dengan hati, bukan cuma dengan otak, kata Mas Indra suatu malam. Aku ikut bangga mendengar bahwa suamiku bekerja di bawah pimpinan yang hebat. Aku juga sering mendengar tentang Ayu, istri Pak Surya. Dari cerita Mas Indra, aku membayangkan Ayu sebagai wanita cantik dan berkelas, yang selalu mendukung suaminya. Aku tidak pernah merasa curiga atau gelisah sedikitpun tentang hubungan Mas Indra dengan siapapun. Bagiku, dia adalah suami yang setia. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa dia akan mengkhianati kepercayaan yang kuberikan sepenuh hati. Hubungan kami begitu kuat, begitu hangat, dan begitu penuh dengan keyakinan bahwa kami akan menua bersama. Namun, seperti daun yang perlahan menguning sebelum akhirnya jatuh ke tanah, kebahagiaan itu pun mulai memudar. Aku tidak menyadarinya saat itu, atau mungkin aku terlalu terlena dalam kenyamanan rumah tangga kami sehingga tidak melihat tanda-tandanya sejak awal. Aku masih hidup dalam bayangan kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa ada badai besar yang sedang bersiap untuk menghancurkan segalanya. Awalnya, aku tidak menyadari perubahan itu. Hari-hari kami masih terlihat sama, setidaknya di permukaan. Mas Indra masih berangkat kerja pagi-pagi dengan kemeja yang sudah kusetrika rapi, masih tersenyum padaku sebelum melangkah keluar pintu, dan masih berkata,
aku pulang nanti malam, dengan nada lembut seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang perlahan-lahan terasa berbeda. Sesuatu yang membuat hatiku tak nyaman meskipun aku belum bisa benar-benar menamainya. Perubahan itu datang seperti angin yang berembus pelan, nyaris tak terasa, namun meninggalkan hawa dingin yang merayap di kulit. Aku mulai memperhatikannya dari hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu tak pernah kulihat pada Mas Indra. Dia yang biasanya selalu menyantap sarapan buatanku dengan penuh semangat, kini hanya makan sekenanya. Seringkali hanya 2 atau 3 suap sebelum beralasan terburu-buru. Aku pikir dia memang sedang sibuk. Mungkin ada proyek baru di kantornya yang menyita waktu dan pikirannya. Aku berusaha memahami. Aku berusaha tidak berpikir berlebihan. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang terasa janggal. Mas Indra yang dulu selalu memberi kabar jika pulang terlambat, kini sering pulang larut malam tanpa penjelasan yang jelas. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif atau terlalu curiga. Jadi aku mencoba bersikap biasa saja. Setiap kali dia pulang terlambat, aku hanya bertanya dengan nada ringan, lembur lagi, Mas? Dan dia akan mengangguk sambil melepas sepatu. Iya, tadi ada meeting mendadak. Jawabnya singkat. Aku percaya. Aku ingin percaya. Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Ponselnya, yang dulu sering dibiarkan tergeletak di meja begitu saja, kini selalu berada dalam genggamannya. Bahkan saat di rumah. Jika dulu dia sering membuka ponsel dengan santai di depanku, sekarang dia lebih sering membalikan layar atau menaruhnya dalam mode senyap. Aku pernah mencoba bercanda. Wah, sekarang ponselnya lebih penting dari istrinya, ya. Aku berharap dia akan tertawa seperti biasa, menggoda balik, atau bahkan sekadar tersenyum dan mencubit hidungku seperti yang biasa dilakukannya. Tapi yang kudapat hanya senyum tipis yang terasa dipaksakan. Bukan begitu, Wai, katanya singkat, sebelum buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku. Hatiku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku masih mencoba menepis segala pikiran buruk yang muncul. Aku masih ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa mungkin dia benar-benar sedang stres dengan pekerjaannya. Aku mencoba membuat suasana rumah lebih nyaman. Aku mulai memasak lebih banyak makanan favoritnya, berharap dia akan kembali seperti dulu, pulang lebih awal, makan malam denganku, dan bercerita tentang harinya. Tapi upayaku terasa sia-sia. Mas Indra tetap pulang larut, tetap membawa pulang tatapan kosong yang seolah tak benar-benar melihatku, dan tetap menjaga ponselnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Malam-malam kami yang dulu selalu dihabiskan bersama di ruang keluarga, kini berubah menjadi malam-malam yang sunyi. Jika dulu kami menonton film atau mengobrol sampai larut, kini Mas Indra lebih sering mengatakan bahwa dia lelah dan langsung masuk ke kamar. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang tayang. Aku ingin bertanya, ingin memaksa Mas Indra untuk berbicara jujur kepadaku. Tapi setiap kali aku hendak melakukannya, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku ragu. Sesuatu yang asing, yang tak pernah kulihat sebelumnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Mas Indra baru pulang sekitar pukul 11 malam. Aku yang sudah berbaring di tempat tidur mendengar suara pintu terbuka. Lalu langkah kakinya yang pelan seolah berusaha agar aku tidak terbangun. Tapi aku sudah terjaga, menunggu, menahan gelombang emosi yang bercampur dalam dadaku. Aku menyalakan lampu tidur dan menatapnya saat dia masuk ke kamar. Dari mana, Mas? Tanyaku dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Mas Indra terkejut melihatku masih bangun. Dia mengusap tengkuknya dengan canggung. Dari kantor, Wai. Ada rapat mendadak. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin percaya padanya. Sungguh. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku semakin curiga. Sesuatu yang terdengar seperti kebohongan yang diucapkan terlalu sering. Aku menahan napas, menekan pertanyaan-pertanyaan yang ingin meluncur dari bibirku. Aku tahu jika aku bertanya lebih jauh, dia akan semakin tertutup. Jadi aku memilih diam, mengangguk kecil, lalu kembali merebahkan diri ke tempat tidur, membelakanginya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terbaring di tempat tidur, mendengarkan suara napasnya yang terdengar begitu jauh, begitu asing. Aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan Mas Indra berubah? Sejak kapan dia mulai merahasiakan sesuatu dariku? Ataukah aku yang terlalu bodoh untuk menyadarinya sejak awal?
Aku mencoba mengabaikan perasaan ini, mencoba menenangkan diriku dengan berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa kebahagiaan yang dulu kurasakan mulai retak, dan aku takut bahwa retakan itu akan semakin besar hingga akhirnya menghancurkan segalanya. Awalnya, aku berusaha menahan diri. Aku mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah perasaanku saja, bahwa aku hanya terlalu sensitif. Aku ingin percaya bahwa perubahan sikap Mas Indra hanyalah efek dari tekanan pekerjaannya, sesuatu yang akan berlalu seiring waktu. Namun, semakin aku mencoba mengabaikan kegelisahan di hatiku, semakin kuat pula perasaan itu menghantuiku. Seperti bara api yang awalnya hanya kecil, tetapi perlahan mulai menjalar, membakar ketenangan yang selama ini kujaga. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih cermat. Aku mencatat setiap perubahan kecil yang terjadi dalam rutinitasnya. Mas Indra yang dulu selalu punya waktu untuk sekadar bercerita tentang harinya kini semakin tertutup. Saat aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya selalu pendek dan terdengar seperti dibuat-buat. Ya, seperti biasa. Atau, tidak ada yang menarik, katanya setiap kali aku bertanya. Aku tahu itu bukan jawaban yang jujur. Malam-malamnya yang semakin larut di luar rumah juga semakin sering terjadi. Ia selalu punya alasan, meeting mendadak, lembur, bahkan terkadang katanya ada acara kantor yang tidak bisa ia tinggalkan. Aku mulai mencatat jam kepulangannya di buku kecil yang kusimpan di laci meja. Awalnya, aku sendiri tidak mengerti mengapa aku melakukan ini, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang ingin mencari pola, ingin menemukan celah di balik kebohongannya. Aku juga mulai memperhatikan ponselnya lebih seksama. Dulu, Mas Indra tidak pernah keberatan jika aku memegang atau bahkan menggunakan ponselnya untuk hal-hal sepele, seperti mencari resep masakan atau sekadar bermain game. Namun kini, ia selalu menjaga benda itu seolah-olah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Aku melihat bagaimana dia buru-buru mematikannya setiap kali aku mendekat, bagaimana dia langsung membalikkan layar begitu ada pesan masuk. Jika aku bertanya siapa yang menghubunginya, ia hanya menjawab singkat, teman kantor. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku, sesuatu yang membuatnya gelisah setiap kali aku terlalu dekat dengan ponselnya. Rasa penasaran itu semakin kuat ketika aku melihat kebiasaannya yang baru, pergi ke ruangan lain setiap kali menerima telepon. Aku pernah mencoba mendengarkan dari kejauhan, tetapi suaranya selalu pelan, nyaris seperti bisikan. Beberapa kali aku melihat ekspresi wajahnya yang berbeda saat berbicara di telepon. Kadang ada senyum tipis yang entah mengapa terasa tidak wajar. Kadang ada nada suara yang terdengar terlalu lembut untuk sekadar percakapan dengan teman kantor. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku merasa ada tembok tak kasat mata yang perlahan dibangun oleh Mas Indra di antara kami. Ia tidak lagi menatapku dengan cara yang sama seperti dulu. Tidak lagi memperhatikanku dengan penuh kasih seperti saat awal pernikahan kami. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang begitu sulit untuk dijelaskan, tetapi aku merasakannya begitu jelas di dalam hatiku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Aku menunggunya pulang, duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah mulai dingin di tanganku. Ketika ia masuk, aku menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang terlambat. Sebenarnya ada apa?" Mas Indra terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kerjaan, why? Banyak banget akhir-akhir ini," jawabnya singkat, melemparkan tas kerjanya ke sofa. Aku tidak langsung membalas. Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu di matanya. Apakah ada kegugupan? Apakah ada kebohongan di sana? Tapi yang kudapat hanyalah tatapan lelah. Atau mungkin itu hanya apa yang ingin ia perlihatkan kepadaku. Aku menarik napas pelan. "Tapi kenapa kamu jadi lebih tertutup? Kamu jarang cerita lagi tentang kantor, tentang teman-temanmu." Mas Indra mengusap wajahnya, seolah enggan membahasnya lebih jauh. "Aku cuma capek. Why? Jangan berpikir macam-macam, ya." Aku tersenyum kecil, meskipun dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketidakpercayaan yang tumbuh semakin kuat. Aku tahu Mas Indra sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi aku belum tahu apa. Aku masih belum memiliki bukti apapun. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaanku sendiri.
Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Karena dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang akan segera terbongkar jika aku cukup berani untuk mencarinya. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu. Apapun risikonya. Apapun yang akan kutemukan. Hari itu, hujan turun dengan deras sejak siang. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela sambil mendengarkan suara rintik air yang menghantam genting. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaanku saja, karena belakangan ini, hatiku memang selalu terasa dingin. Kecurigaan yang selama ini kugenggam erat semakin sulit untuk kutepis. Ada sesuatu yang disembunyikan Mas Indra dariku, dan aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju kamar untuk membereskan lemari pakaian. Ini adalah kebiasaanku setiap kali perasaanku sedang tak menentu, merapikan sesuatu, seolah dengan begitu aku bisa mengatur ulang kekacauan dalam pikiranku sendiri. Aku mulai melipat baju-baju Mas Indra dengan rapi, menyusunnya sesuai warna seperti yang selalu kusukai. Tapi ketika aku meraih jaket hitamnya yang tergantung di balik pintu, sesuatu terjatuh dari saku dalamnya. Aku menunduk, memungut benda kecil itu. Sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Sekilas, aku berpikir itu hanya struk belanja atau catatan kantor. Tetapi saat aku membukanya, mataku langsung membeku pada tulisan yang tertera di sana. Aku rindu kamu. Jangan lupa malam ini. Ayu. Tanganku gemetar. Napasku tercekat di tenggorokan. Dadaku terasa begitu sesak seolah ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Ayu? Aku membaca ulang tulisan itu berulang kali, memastikan bahwa mataku tidak salah. Tidak. Itu benar-benar tertulis di sana. Nama yang tidak asing bagiku. Nama yang selama ini hanya kudengar dalam cerita-cerita Mas Indra tentang kantornya. Ayu, istri Pak Surya. Otakku bekerja dengan cepat, mencoba mencari alasan yang masuk akal, mencoba menyangkal kemungkinan terburuk yang perlahan mulai memenuhi pikiranku. Tapi tidak ada alasan lain yang masuk akal. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan mengapa seorang wanita yang sudah menikah meninggalkan pesan seperti ini untuk suamiku. Tidak ada alasan mengapa Mas Indra menyimpan kertas ini di sakunya, seolah itu adalah sesuatu yang penting baginya. Tiba-tiba, semua potongan puzzle yang selama ini terasa terpisah mulai menyatu di dalam kepalaku. Sikapnya yang berubah, tatapannya yang tak lagi sama, ponselnya yang selalu dijaga ketat, dan kebiasaannya menerima telepon di tempat tersembunyi. Semua itu kini memiliki jawaban. Aku jatuh terduduk di lantai, masih menggenggam kertas itu dengan erat. Rasanya seperti seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakiku, membuatku terjatuh tanpa sempat bersiap. Selama ini, aku berusaha menenangkan diriku, meyakinkan hatiku bahwa aku hanya berpikir terlalu jauh. Tapi kenyataannya, kecurigaanku benar. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menggigit bibir, mencoba meredam isak tangis yang ingin meledak. Aku merasa dikhianati, merasa bodoh karena selama ini begitu percaya. Aku mencintai Mas Indra dengan sepenuh hatiku, mempercayainya tanpa ragu, sementara di belakangku, dia justru mencintai wanita lain. Dan bukan hanya wanita lain, tapi Ayu, istri bosnya sendiri. Seolah kebingungan dan sakit hatiku belum cukup, kenyataan ini menambah lapisan lain pada pengkhianatan yang kurasakan. Ini bukan hanya tentang aku dan Mas Indra. Ini lebih besar dari itu. Ini tentang bagaimana suamiku terlibat dengan wanita yang sudah memiliki suami. Suami yang berkuasa, yang memiliki pengaruh besar. Aku tidak hanya menghadapi perselingkuhan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Aku tidak bisa langsung bertindak gegabah. Aku harus berpikir jernih. Aku harus memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang kutahu pasti, aku tidak bisa berdiam diri. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu, tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini terus terjadi tanpa konsekuensi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggu Mas Indra pulang. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, kali ini aku tidak hanya menunggu dengan harapan bahwa dia akan memberi penjelasan. Kali ini, aku menunggu dengan api di dalam dadaku, api yang tidak hanya berasal dari kesedihan,
tetapi juga dari kemarahan yang mulai tumbuh. Ketika suara pintu depan terbuka, aku menatap ke arahnya. Dia tampak lelah, sama seperti biasanya. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan kelelahannya menjadi alasan untuk menghindari apa yang harus ia hadapi. Aku merogoh saku bajuku, mengeluarkan kertas kecil itu, lalu melemparkannya ke meja di depannya. "Ini apa, Mas?" tanyaku, suaraku tenang, tapi dingin. Mas Indra menatap kertas itu, lalu menatapku. Dalam sepersekian detik, aku melihat sesuatu di wajahnya. Keterkejutan, ketakutan, bahkan sedikit kepanikan. Itu saja sudah cukup bagiku. Aku tidak perlu mendengar jawabannya. Aku sudah tahu segalanya. Malam itu, ruangan terasa begitu sunyi meskipun di luar hujan masih turun deras. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, seolah menghitung detik-detik menuju kehancuran yang tak bisa kuhindari. Aku duduk di sofa dengan tangan menggenggam secari kertas yang kutemukan tadi siang. Mataku menatap lurus ke depan, tapi pikiranku berkecamuk, dipenuhi ribuan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Mas Indra berdiri di hadapanku, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Matanya menatap kertas itu, seolah kata-kata yang tertulis di sana adalah pisau yang siap menusuknya kapan saja. Aku menunggu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan ini, bagaimana dia akan mencoba menghindari pertanyaan yang tak terelakkan. Keheningan menyelimuti kami seperti kabut yang pekat. Aku tahu dia sedang mencari kata-kata, mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Tapi aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. "Mas?" Suaraku masih terdengar tenang dari sebelumnya. Tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang siap meledak kapan saja. Mas Indra menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah mencuri di tengah malam. "Wai, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," katanya. Suaranya bergetar. Aku terkekeh, tapi tidak ada kebahagiaan dalam suara itu. "Nggak seperti yang kupikirkan," ulangku, menggenggam kertas itu lebih erat. "Lalu ini apa, Mas?" "Tulisan ini jelas-jelas dari Ayu. Dia bilang rindu. Dia bilang jangan lupa malam ini." "Maksudnya apa?" Mas Indra membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Dia hanya menundukkan kepala, mengusap wajahnya dengan frustasi. "Jawab, Mas." Aku membentaknya kali ini. Aku sudah terlalu muak dengan kebohongan, terlalu muak dengan sikapnya yang selalu menghindar. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Aku nggak bisa bohong lagi, Wai, katanya pelan. Hatiku mencelos. Jadi ini benar. Semua kecurigaanku selama ini bukan hanya imajinasi, bukan hanya ketakutan berlebihan. Ini nyata. Suamiku, lelaki yang selama ini kucintai dengan segenap hatiku, telah mengkhianatiku. Aku merasakan napasku semakin berat. "Sejak kapan?" tanyaku, suaraku hampir berbisik. Mas Indra menutup matanya sesaat, lalu berkata, "Beberapa bulan." Aku tersenyum pahit. Beberapa bulan. Jadi selama ini, aku tidur di ranjang yang sama dengannya, memasakkan makanan untuknya, mendukungnya dalam segala hal, sementara dia menjalani kehidupan rahasia dengan perempuan lain. Dengan Ayu. Dengan istri bosnya sendiri. "Kenapa?" tanyaku, meskipun aku tidak tahu apakah aku benar-benar ingin mendengar jawabannya. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan cinta, bukan kasih sayang, tapi penyesalan. Aku nggak tahu, Wai. Aku nggak bisa menjelaskannya. Aku nggak berniat menyakitimu. Aku tertawa sinis. Nggak berniat menyakitiku? Jadi menurut Mas, ini semua nggak menyakitiku? Aku menggelengkan kepala. Mas bilang nggak tahu? Itu jawaban yang paling pengecut yang pernah kudengar. Katakan saja yang sebenarnya, Mas. Katakan kalau Mas jatuh cinta pada Ayu. Katakan kalau Mas lebih memilih dia daripada aku. Dia terdiam. Keheningan yang muncul setelah kata-kataku itu adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa dia ucapkan. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. "Kamu mencintainya?"
Tanyaku akhirnya. Dia menunduk, tidak langsung menjawab. Tapi ketika dia akhirnya mengangguk pelan, aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Aku menutup mata, berusaha mengatur napasku yang tersengal. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah duduk di sana, membiarkan rasa sakit itu menggerogoti hatiku perlahan. Ayu juga mencintaimu? Tanyaku lagi, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Mas Indra mengangguk sekali lagi. Dia bilang, dia akan menceraikan Pak Surya. Dia ingin bersamaku. Aku mencengkeram sisi sofa dengan kuat, berusaha menahan gemetar di tubuhku. Jadi, kalian sudah merencanakan ini semua? Ayu ingin meninggalkan suaminya, dan Mas ingin meninggalkanku. Dia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat kebenaran dalam matanya. Aku bangkit dari tempat dudukku, mendekatinya dengan langkah mantap. Kamu tahu, Mas? Suaraku lirih tapi tajam. Aku selalu berpikir kalau cinta itu cukup. Aku pikir, selama aku mencintaimu, selama aku mendukungmu, kita bisa menghadapi apapun bersama. Tapi ternyata, aku salah. Aku satu-satunya yang berpikir seperti itu. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia ingin meminta maaf, ingin mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki situasi ini. Tapi tidak ada kata-kata yang cukup. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka yang telah dia buat. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, mencoba mencari sesuatu, apapun, yang masih bisa kupegang dari hubungan ini. Tapi yang kulihat hanyalah kehampaan. Dan saat itu juga, aku tahu, tidak ada yang tersisa di antara kami. Aku berbalik, berjalan ke kamar, dan mengunci pintunya. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Mas Indra, aku merasa sendirian di rumah ini. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya juga, aku merasa aku harus berdiri sendiri. Aku harus kuat. Karena ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam itu, aku duduk di dalam kamar dengan tatapan kosong. Hujan yang sedari tadi mengguyur kota kini mulai reda, meninggalkan jejak rintik-rintik kecil di kaca jendela. Aku bisa mendengar suara langkah Mas Indra di luar kamar, mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas. Mungkin dia sedang berpikir, mungkin dia sedang bingung, atau mungkin dia sendiri takut menghadapi konsekuensi dari pengakuannya malam ini. Aku ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya, ingin membenturkan kepalaku ke dinding agar semua rasa sakit ini hilang. Tapi yang kulakukan hanyalah duduk diam. Aku terlalu lelah untuk menangis, terlalu kosong untuk merasakan kemarahan. Aku hanya bisa merasakan satu hal yang begitu menusuk, kehancuran. Ketika fajar mulai menyingsing, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus mencari tahu kemana hidupku akan berjalan setelah ini. Maka dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar. Aku menemukannya duduk di ruang tamu, masih dengan wajah yang sama seperti semalam, pucat, lelah, dan penuh ketakutan. Kita harus bicara. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuharapkan. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang tampak lelah. Iya, Wai. Aku tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jadi, ini semua benar? Kamu memilih Ayu. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku nggak mau menyakitimu, Wai. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengkhianati kepercayaanmu. Tapi, aku nggak bisa mengingkari perasaanku. Aku terkekeh pelan. Sebuah tawa yang lebih mirip kepedihan daripada kebahagiaan. Jadi, cinta lebih penting dari semua yang sudah kita bangun? Lebih penting dari pernikahan kita? Dari aku. Dia mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku nggak bilang gitu, Wai. Aku tahu ini semua salah. Aku tahu aku brengsek. Tapi aku nggak bisa berpura-pura nggak merasakan apa yang aku rasakan. Hatiku terasa seperti ditikam berkali-kali. Bukan hanya aku yang akan kehilangan pernikahanku, tapi juga Pak Surya. Ayu telah merencanakan segalanya, dan Mas Indra begitu mudahnya masuk dalam perangkap itu. Aku tidak tahu siapa yang lebih bodoh di antara mereka. Ayu yang berpikir bisa mengambil alih hidupnya tanpa konsekuensi, atau Mas Indra yang percaya bahwa kebahagiaannya bisa didapat dengan cara yang begitu keji.
Aku menatapnya tajam. Dan kamu pikir, setelah semua ini, kalian bisa bahagia? Dia tidak menjawab. Dia tahu jawabannya. Aku tahu jawabannya. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas air mata dan kehancuran orang lain. Aku berdiri, mengatur napasku yang terasa berat. Baiklah, Mas. Kalau itu pilihanmu, aku nggak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Tapi ingat ini baik-baik. Setiap pilihan punya konsekuensi. Dan aku harap kamu siap menerima semua akibat dari keputusanmu ini. Aku melihatnya menatapku. Ada sesuatu di matanya yang sulit aku artikan. Penyesalan? Ketakutan? Atau mungkin dia mulai sadar bahwa keputusannya adalah sebuah kesalahan? Aku tidak peduli lagi. Aku berjalan ke kamar, mulai mengemasi beberapa barang. Aku tidak tahu apakah aku yang akan pergi, atau dia yang akan meninggalkan rumah ini. Yang jelas, aku tidak bisa terus berada dalam situasi ini. Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menunggu suaminya kembali dari pelukan perempuan lain. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam rasa sakit yang diciptakannya. Beberapa jam kemudian, Mas Indra berdiri di depan pintu kamar, memperhatikanku membereskan barang-barang. "Wai, aku nggak pernah ingin nyakitin kamu," katanya pelan. Aku berhenti sejenak, menatapnya. Tapi kamu tetap melakukannya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku ingin dia pergi. Aku ingin dia berhenti berbicara, berhenti berusaha seolah dia peduli. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Setelah semuanya selesai, aku duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang telah kusiapkan. Aku akan pergi, Mas. Tolong urus perceraian kita sesegera mungkin, kataku akhirnya. Mas Indra menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah dia ingin meminta maaf, tapi dia tahu tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku berdiri, berjalan melewatinya tanpa menoleh. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin mengingat wajahnya sebagai suamiku. Karena sejak malam itu, dia bukan lagi orang yang sama. Saat aku melangkah keluar dari rumah, aku merasakan sesuatu di dalam diriku berubah. Aku masih terluka. Aku masih hancur, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan ini menjadi akhirku. Jika Mas Indra dan Ayu berpikir mereka bisa dengan mudah menghancurkanku dan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia, mereka salah besar. Karena aku tidak akan tinggal diam. Ini mungkin akhir dari pernikahanku, tapi ini bukan akhir dari kisahku. Aku akan berdiri kembali. Aku akan menemukan caraku sendiri untuk bertahan. Dan yang pasti, aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku duduk di dalam kamar kecil yang kusewa di sebuah penginapan sederhana, jauh dari rumah yang dulu kupanggil sebagai tempatku berlindung. Koper yang kubawa sejak meninggalkan Mas Indra masih tergeletak di sudut ruangan, tak tersentuh. Aku bahkan tak berniat membukanya. Bagiku, koper itu bukan sekadar tempat menyimpan pakaian dan barang-barang, tapi sebuah simbol dari hidupku yang kini porak-poranda. Aku sudah melewati berbagai tahap emosi sejak aku pergi. Aku sudah menangis sampai mataku membengkak, sudah membenci diriku sendiri karena tidak menyadari lebih awal, dan sudah merasa hancur seakan dunia telah runtuh di hadapanku. Tapi sekarang, di dalam keheningan yang pekat ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang perlahan tapi pasti tumbuh di dalam diriku. Amarah. Bukan amarah yang membuatku ingin menghancurkan benda-benda di sekitarku. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, yang melempar sumpah serapah ke udara. Ini adalah jenis kemarahan yang lebih tenang, lebih dingin, tapi jauh lebih berbahaya. Ini adalah kemarahan yang membakar dari dalam, perlahan-lahan, meresap ke dalam darahku, mengaliri setiap serat tubuhku. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan meratap, tidak akan meminta penjelasan dari Mas Indra atau Ayu. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Dan aku juga akan memilih jalanku. Tapi jalanku tidak akan seperti mereka. Jalanku adalah memastikan mereka mendapatkan balasan yang pantas. Aku mengambil ponselku, menatap layar kosong dengan berbagai pikiran yang berputar di kepalaku. Aku tahu Ayu adalah wanita yang ambisius. Dia tidak akan meninggalkan Pak Surya begitu saja tanpa alasan. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Dan jika aku bisa menemukan celah dalam rencana mereka,
Aku bisa menghancurkan mereka dari dalam. Aku tersenyum tipis. Jika Ayu bisa merebut Mas Indra dariku, maka aku akan merebut sesuatu yang lebih berharga dari hidupnya. Pak Surya. Keesokan harinya, aku bangun dengan tujuan yang lebih jelas dari sebelumnya. Aku tahu Pak Surya sering mengunjungi berbagai acara sosial di kota ini. Sebagai pengusaha sukses, dia harus selalu terlihat di depan publik, menghadiri acara amal, seminar bisnis, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting. Dan aku bertekad untuk menjadi bagian dari lingkaran itu. Aku mulai mencari tahu jadwal kegiatannya. Untungnya, namanya sering muncul di berbagai berita bisnis dan sosial media. Aku menemukan bahwa dalam 2 minggu ke depan, dia akan menghadiri acara gala dinner untuk pengusaha-pengusaha besar di kota ini. Itu adalah kesempatan sempurna bagiku. Tapi aku tidak bisa datang begitu saja dan berharap bisa menarik perhatiannya. Aku harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Aku harus menjadi seseorang yang bisa menarik perhatiannya, seseorang yang cukup berharga untuk diperhitungkan. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya memoles penampilanku. Aku membeli gaun yang anggun, memilih perhiasan yang sederhana tapi elegan, dan memastikan bahwa ketika aku berdiri di tengah ruangan itu, aku bukan hanya sekadar seorang wanita biasa yang hadir di acara itu. Aku harus menjadi seseorang yang menonjol. Tapi bukan hanya penampilan yang harus kupersiapkan. Aku juga harus memahami dunia bisnis, harus tahu bagaimana cara berbicara dengan pria seperti Pak Surya. Aku membaca tentang perusahaannya, tentang bagaimana dia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, tentang visi dan misinya. Aku ingin tahu semua yang bisa ku ketahui, agar ketika aku berbicara dengannya, dia tidak akan menganggapku sebagai wanita biasa. Saat malam gala itu tiba, aku berjalan memasuki ruangan dengan kepala tegak. Aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama dalam rencanaku, dan aku tidak boleh gagal. Aku melihatnya di sana, duduk di meja utama, dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha lain. Pak Surya bukan pria yang bisa diabaikan. Aura wibawanya begitu kuat, bahkan dari kejauhan aku bisa merasakannya. Dia tidak banyak bicara, tapi ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan. Aku menunggu saat yang tepat, lalu mendekatinya dengan percaya diri. Pak Surya, sapaku dengan senyum ramah. Dia menoleh, menatapku dengan mata tajam yang penuh dengan penilaian. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya, suaranya dalam dan tenang. Aku tersenyum. Belum. Tapi saya sudah lama mengagumi cara Bapak membangun perusahaan ini. Saya Wika. Dia mengangguk, tampak tertarik. Oh, jadi kamu mengikuti perkembangan perusahaan saya? Aku mengangguk. Tentu saja. Saya selalu tertarik dengan dunia bisnis, terutama dengan pemimpin yang visioner seperti Bapak. Dia tersenyum tipis. Menarik. Jadi, apa yang membuat kamu ingin berbicara dengan saya malam ini, Wika? Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa dia bisa melihat tekad dalam mataku. Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang dunia yang Bapak geluti. Saya percaya, kita selalu bisa belajar dari orang-orang terbaik. Dia menatapku cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau begitu, duduklah. Mari kita lihat seberapa besar ketertarikan kamu pada dunia bisnis. Aku tersenyum. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Tapi satu hal yang pasti, Ayu telah membuka permainan ini dengan merebut Mas Indra dariku. Dan sekarang, giliranku untuk bermain. Aku tahu mendekati Pak Surya tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Pria secerdas dan seberpengalaman dia tidak akan mudah didekati begitu saja, apalagi oleh seseorang yang asing seperti aku. Namun, aku juga tahu bahwa pria seperti dia selalu membutuhkan seseorang di sisinya, seseorang yang bisa dia percaya, seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang selama ini mungkin tak disadarinya. Malam itu, aku pulang dari gala dinner dengan perasaan puas. Aku telah berhasil membuat kesan pertama yang cukup baik pada Pak Surya. Dia bukan tipe pria yang mudah terpengaruh oleh pujian atau basa-basi, tapi aku bisa melihat bahwa dia menghargai seseorang yang bisa berbicara dengannya dengan percaya diri dan wawasan. Itu berarti aku harus mempersiapkan langkah selanjutnya dengan lebih cermat. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya mencari tahu lebih banyak tentang kehidupannya. Bukan hanya tentang bisnisnya, tapi juga tentang kebiasaannya, tentang lingkaran sosialnya,
tentang apa yang membuatnya tertarik dan apa yang membuatnya kecewa. Aku menemukan bahwa dia sering menghabiskan waktu di klub golf eksklusif, tempat para pengusaha bertemu dan berbicara tentang kesepakatan-kesepakatan besar di balik ketukan bola kecil yang meluncur di atas rumput hijau. Aku belum pernah bermain golf sebelumnya, tapi itu bukan masalah. Aku segera mendaftar kursus intensif, menghabiskan berjam-jam di lapangan untuk memahami teknik dasar permainan ini. Bukan karena aku ingin menjadi pemain golf yang hebat, tapi karena aku ingin menjadi seseorang yang cukup percaya diri untuk berada di lingkungan itu tanpa terlihat asing. Ketika akhirnya aku merasa cukup siap, aku memastikan bahwa aku berada di klub yang sama dengan Pak Surya. Aku tidak ingin mendekatinya secara langsung. Itu akan terlalu mencolok, terlalu mencurigakan. Sebaliknya, aku membiarkan kehadiranku terasa seperti kebetulan. Aku bermain di lapangan yang sama, berbicara dengan orang-orang yang berada dalam lingkarannya, membangun jaringan yang perlahan tapi pasti akan mengarah padanya. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang. Hari itu, aku sedang berlatih di salah satu sudut lapangan ketika aku melihatnya berdiri di dekat pagar, mengamati permainan beberapa rekan bisnisnya. Aku bisa merasakan detak jantungku meningkat, tapi aku tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Dengan langkah santai, aku berjalan mendekat, berpura-pura tidak menyadari kehadirannya sampai jarak kami cukup dekat untuk memulai percakapan. Permainan yang sulit, bukan? Kataku sambil tersenyum, menggoyangkan stik golf di tanganku. Pak Surya menoleh dan menatapku dengan mata yang sedikit terkejut, sebelum akhirnya mengenaliku. Wika, bukan? Aku mengangguk. Benar, Pak. Senang bisa bertemu lagi. Dia mengamati stik golfku, lalu kembali menatapku dengan senyum kecil. Tidak banyak wanita yang tertarik bermain golf. Apa yang membuatmu ingin mencobanya? Aku tertawa kecil. Saya percaya bahwa untuk memahami dunia bisnis, kita juga harus memahami lingkungan di mana para pebisnis menghabiskan waktunya. Dia mengangkat alis, tampak terkesan. Jawaban yang cerdas. Jadi, sudah berapa lama belajar? Aku pura-pura menghela napas panjang, memasang ekspresi pasrah. Jujur saja, belum lama. Dan hasilnya, yah, bisa dibilang masih jauh dari kata memuaskan. Pak Surya tersenyum, lalu tanpa diduga, dia mengambil stik golf di tangannya dan mengarahkannya padaku. Mungkin saya bisa memberi sedikit tips. Aku pura-pura terkejut dan tersenyum lebar. Saya akan sangat berterima kasih jika Pak Surya bersedia. Saat dia berdiri di belakangku, membimbing caraku memegang stik, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma parfum maskulinnya yang khas. Aku tidak bergerak, membiarkan momen itu terjadi, membiarkan dia merasakan kehadiranku lebih dekat. Ini bukan hanya tentang golf, ini tentang membangun koneksi, tentang menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan. Ketika akhirnya aku memukul bola dan melihatnya meluncur cukup jauh, aku berpura-pura bersorak kecil. Wow! Sepertinya saya memang butuh guru yang hebat. Pak Surya tertawa pelan. Atau mungkin, kamu memang cepat belajar. Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan dia melihat bahwa aku bukan hanya sekadar wanita yang kebetulan ada di sini. Saya percaya bahwa semua hal bisa dipelajari, selama kita punya alasan yang cukup kuat untuk melakukannya. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya suka cara berpikirmu. Aku tahu, itu adalah titik awal yang penting. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering bertemu dengannya di klub golf. Kami mulai berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kehidupan. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan penuh perhatian, memberikan tanggapan yang tepat, membuatnya merasa bahwa aku adalah seseorang yang bisa memahami dirinya. Dan di saat yang sama, aku mulai menanamkan benih kecil, benih kecurigaan tentang Ayu. Aku tidak pernah menyebut nama Ayu secara langsung, tapi aku selalu memastikan bahwa dalam setiap percakapan, aku meninggalkan petunjuk-petunjuk kecil tentang bagaimana terkadang orang yang paling kita percaya bisa menyimpan rahasia yang mengejutkan. Tentang bagaimana tidak semua orang yang tersenyum di hadapan kita benar-benar tulus. Aku bisa melihat perubahan dalam ekspresinya setiap kali aku membicarakan hal-hal itu. Dia mulai berpikir. Dia mulai bertanya-tanya. Dan itu berarti rencanaku berjalan dengan baik. Ayu mungkin berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya.
Tapi dia lupa satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban. Aku tidak akan hanya diam dan menerima kehancuranku. Aku akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Hari demi hari berlalu, dan hubunganku dengan Pak Surya semakin erat. Aku tahu bahwa mendekati pria sepertinya bukan hal yang bisa dilakukan secara terburu-buru. Pak Surya adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhitungan. Tidak mudah terpancing oleh kata-kata manis atau kedekatan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Jika aku ingin benar-benar masuk ke dalam kehidupannya, aku harus melakukannya dengan cara yang halus, membuatnya merasa bahwa aku hadir bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai seseorang yang memiliki tempat di sisinya. Aku semakin sering menemuinya di klub golf. Awalnya, kami hanya berbicara sebentar setelah latihan. Namun, seiring waktu, pertemuan-pertemuan itu menjadi lebih panjang. Kami mulai makan siang bersama setelah bermain, berbincang tentang bisnis, politik, dan bahkan kehidupan pribadi. Aku memastikan bahwa setiap percakapan kami mengalir dengan alami, bahwa aku tidak terkesan terlalu menggurui atau terlalu ingin tahu. Aku ingin dia merasa nyaman, ingin dia mulai melihatku sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Suatu siang, setelah sesi golf yang cukup melelahkan, Pak Surya mengajakku makan siang di sebuah restoran eksklusif dekat klub. Aku menerima undangannya dengan senyum ramah, menyembunyikan perasaan puas yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kami duduk di sudut restoran yang cukup tenang, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya melepas sedikit beban dari pundaknya. Aku jarang bertemu seseorang yang bisa membuatku merasa nyaman untuk berbicara, katanya sambil mengaduk kopi di depannya. Sebagian besar orang hanya ingin mendekat karena mereka menginginkan sesuatu dariku. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa dia bisa melihat ketulusan dalam mataku. Saya tidak tahu bagaimana orang lain melihat Bapak, tapi bagi saya, Pak Surya bukan hanya seorang pengusaha besar. Bapak adalah seseorang yang telah bekerja keras, yang telah membangun sesuatu dari nol. Dan itu adalah sesuatu yang menginspirasi. Dia tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat bahwa pikirannya masih dipenuhi oleh sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu apa yang mengganggunya. Ayu. Aku sengaja tidak langsung membahas istrinya. Aku ingin dia sendiri yang membuka topik itu. Ingin dia yang mulai mengungkapkan isi hatinya tanpa merasa dipaksa. Dan seperti yang kuduga, setelah beberapa saat terdiam, dia akhirnya berbicara. Kadang-kadang, aku merasa bahwa semua yang telah kubangun ini tidak benar-benar berarti, katanya pelan. Apa gunanya kesuksesan jika di dalam rumah sendiri, aku merasa seperti orang asing? Aku meletakkan cangkir kopiku, menatapnya dengan penuh empati. Apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Dia menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Istriku, Ayu. Aku merasa dia berubah. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku bisa merasakan bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. Dulu, dia selalu ada untukku. Tapi sekarang, rasanya seperti ada dinding tak terlihat di antara kami. Dia sering keluar rumah tanpa memberitahuku. Sering terlihat sibuk dengan sesuatu yang tidak pernah dia jelaskan. Aku mencoba untuk percaya padanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa salah. Aku tahu inilah saatnya untuk menanamkan keraguan yang lebih dalam. Aku tidak bisa langsung mengatakan bahwa Ayu berselingkuh dengan Mas Indra. Itu akan terlalu mencurigakan. Tapi aku bisa membuatnya semakin curiga, semakin ingin mencari tahu sendiri. Terkadang, intuisi tidak pernah salah. Pak, kataku dengan nada hati-hati. Kita bisa saja mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi pada akhirnya, perasaan itu tetap ada, bukan? Dia menatapku, matanya menyipit sedikit. Kamu pernah merasakannya? Aku tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala seolah-olah sedang mengenang sesuatu yang menyakitkan. Saya pernah mengalami sesuatu yang serupa. Mencoba percaya pada seseorang, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya untuk akhirnya menemukan bahwa yang saya percayai ternyata bukanlah seperti yang saya kira. Aku bisa melihat ekspresinya berubah. Dia memahami maksudku. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan. Aku mengangkat bahu. Saya belajar untuk tidak lagi buta terhadap kenyataan. Karena pada akhirnya,
Lebih baik mengetahui kebenaran, seberapapun menyakitkannya, daripada hidup dalam kebohongan yang indah. Dia mengangguk perlahan, seolah sedang mencerna kata-kataku. Aku tahu bahwa benih kecurigaan itu semakin tumbuh dalam dirinya. Dia mulai mempertanyakan lebih dalam, mulai melihat hal-hal yang sebelumnya dia abaikan. Sejak hari itu, hubungan kami semakin erat. Aku menjadi seseorang yang dia cari ketika dia merasa butuh berbicara. Seseorang yang selalu ada ketika dia mulai merasa sendirian. Aku tidak lagi hanya menjadi seorang kenalan di klub golf, tapi seseorang yang mulai memiliki tempat dalam hidupnya. Aku tahu Ayu pasti mulai menyadari perubahan dalam suaminya. Aku bisa melihat dari cara Pak Surya mulai menjaga jarak darinya, dari cara dia mulai lebih sering keluar rumah tanpa memberitahunya. Aku bisa membayangkan bagaimana Ayu mulai merasa gelisah, bagaimana dia mulai bertanya-tanya apakah rencananya selama ini akan berjalan sesuai harapan. Tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa akulah yang berada di balik semua ini. Dia mungkin berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya, bahwa dia bisa merebut Mas Indra dariku tanpa konsekuensi. Tapi dia salah. Aku tidak akan membiarkan seseorang seperti Ayu mendapatkan kemenangan dengan mudah. Karena kali ini, akulah yang berada di balik kendali. Hubunganku dengan Pak Surya semakin dekat, dan itu berarti aku harus melanjutkan rencanaku dengan lebih hati-hati. Aku tidak bisa terburu-buru menyingkap kebenaran di hadapannya begitu saja. Jika aku terlalu frontal, dia mungkin akan curiga bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Aku harus membuatnya berpikir bahwa semua kecurigaan yang mulai muncul di kepalanya adalah hasil pemikirannya sendiri, bukan sesuatu yang aku dorong secara terang-terangan. Aku mulai bermain dengan kata-kata. Tidak pernah secara langsung, tidak pernah menyebut nama Ayu atau Mas Indra, tapi cukup untuk menanamkan ketidaknyamanan di hatinya. Aku tahu bahwa jika ada satu hal yang bisa membuat seorang pria sepertinya mulai mempertanyakan segalanya, itu adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Suatu sore, saat kami duduk di lounge klub golf setelah sesi latihan, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku memperhatikan Pak Surya yang tampak lebih diam dari biasanya. Dia sibuk memeriksa ponselnya, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa pikirannya berada di tempat lain. Aku menunggu beberapa saat sebelum akhirnya membuka pembicaraan. Pak Surya, boleh saya bertanya sesuatu? Suaraku terdengar lembut, penuh kehati-hatian. Dia mengangkat kepalanya dari layar ponselnya dan menatapku. Tentu, Wika. Apa itu? Aku berpura-pura ragu sejenak, seolah-olah aku sedang menimbang-nimbang apakah aku harus melanjutkan atau tidak. Saya hanya penasaran, menurut Bapak, apa hal yang paling sulit dalam sebuah pernikahan? Dia tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku, tapi aku bisa melihat bahwa itu juga membangkitkan sesuatu dalam pikirannya. Dia meletakkan ponselnya di meja, bersandar ke belakang, dan menghela napas pelan. Kepercayaan, katanya akhirnya. Kepercayaan adalah hal yang paling sulit untuk dijaga. Begitu itu retak, sulit untuk diperbaiki. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura merenungkan kata-katanya. Saya setuju. Dan yang lebih sulit lagi adalah ketika kita mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tapi kita tidak tahu pasti apa itu. Aku bisa melihat ekspresinya berubah. Matanya menyipit sedikit, seperti sedang memproses kata-kataku. Aku tahu bahwa benih yang kutanam mulai tumbuh. Kamu pernah merasakan itu? Tanyanya setelah beberapa saat. Aku menghela napas panjang, memasang ekspresi sedih yang telah kulatih dengan baik. Ya, saya pernah berada di posisi di mana saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari saya, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Itu adalah perasaan yang menyiksa, karena saya ingin percaya, ingin berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, tapi di dalam hati, saya tahu ada yang tidak beres. Dia terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tanda bahwa pikirannya mulai bekerja lebih cepat. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanyanya akhirnya. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, memastikan bahwa dia merasakan setiap kata yang kukatakan. Saya mulai memperhatikan, mulai melihat tanda-tanda kecil yang sebelumnya saya abaikan. Kadang-kadang, kita terlalu percaya pada orang-orang di sekitar kita sehingga kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Aku bisa melihat jari-jarinya mengetuk meja dengan pelan. Kebiasaannya saat dia sedang berpikir keras.
Aku tahu dia mulai menghubungkan kata-kataku dengan sesuatu yang telah mengganggunya selama ini. Sejak hari itu, aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Pak Surya semakin sering termenung, semakin sering diam saat bersama Ayu. Aku bisa merasakan ketegangannya, bisa melihat bahwa dia mulai memperhatikan istrinya dengan cara yang berbeda. Dia mulai mempertanyakan kemana Ayu pergi saat dia tidak di rumah, mulai memperhatikan bagaimana istrinya berbicara di telepon, bagaimana dia selalu tampak tergesa-gesa saat menerima pesan di ponselnya. Aku tahu bahwa tidak akan lama sebelum dia menemukan sesuatu. Namun, aku tidak ingin hanya duduk diam dan menunggu. Aku harus mendorongnya sedikit lebih jauh, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maka, aku memutuskan untuk memainkan langkah berikutnya. Suatu malam, saat aku tahu bahwa Ayu sedang keluar rumah, entah dengan alasan apa yang dia berikan pada Pak Surya, aku mengirim pesan singkat padanya. Pak Surya, saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Bapak, tapi saya kebetulan melihat sesuatu yang mungkin perlu Bapak ketahui. Jika Bapak ingin berbicara, saya ada waktu malam ini. Aku menunggu beberapa menit, dan seperti yang sudah kuduga, balasan itu datang dengan cepat. Di mana kita bisa bertemu? Aku memberitahu lokasinya, sebuah kafe kecil yang cukup tenang, jauh dari pusat kota. Aku ingin memastikan bahwa pembicaraan ini tidak akan terganggu oleh siapapun. Ketika dia tiba, aku bisa melihat bahwa wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Aku tahu bahwa dia telah lama menyimpan kecurigaan di dalam dirinya, dan dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya ke ambang batas. Apa yang kamu lihat, Wika? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku tidak menjawab segera. Sebagai gantinya, aku mengambil napas dalam-dalam, memasang ekspresi seolah-olah aku ragu untuk berbicara. Saya tidak ingin menuduh siapapun, Pak. Tapi saya merasa Bapak berhak tahu jika ada sesuatu yang mencurigakan. Aku membuka ponselku, menunjukkan sebuah foto yang telah kupersiapkan. Itu bukan foto yang bisa menjadi bukti konkret, hanya sebuah gambar kabur dari kejauhan, di mana dua orang terlihat sedang berbicara di sebuah restoran. Satu sosok adalah Ayu, dan sosok lainnya adalah Mas Indra. Ayu, dengan Indra, suaranya hampir berbisik. Aku menunduk, pura-pura tidak ingin melihat ekspresinya yang hancur. Saya tidak tahu apakah ini berarti sesuatu, Pak. Tapi saya pikir Bapak mungkin ingin tahu. Dia terdiam lama. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, bisa melihat bagaimana tangannya mengepal di atas meja. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu bahwa setelah ini, dia sendiri yang akan mencari tahu kebenarannya. Dan itu adalah bagian terbaik dari rencanaku. Aku tidak pernah perlu mengatakan secara langsung bahwa Ayu berselingkuh. Aku hanya perlu menunjukkan sebuah celah kecil, dan Pak Surya sendiri yang akan menggali lebih dalam. Aku tahu bahwa setelah malam ini, hubungan Ayu dan Pak Surya tidak akan pernah sama lagi. Dan aku tinggal menunggu kehancuran itu datang. Pak Surya adalah pria yang tidak mudah terpancing emosi. Dia sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis yang penuh intrik dan tipu daya, sehingga bukan orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi aku tahu satu hal, dia bukan tipe pria yang akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dan ketika benih kecurigaan yang kutanam mulai tumbuh, aku hanya perlu menunggu waktu sampai dia menemukan kebenaran dengan tangannya sendiri. Aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Sejak pertemuan terakhir kami di kafe, tatapan matanya berubah. Dia lebih diam, lebih banyak berpikir, dan aku bisa merasakan bahwa pikirannya selalu penuh dengan pertanyaan. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menyelidiki, mencari tahu apakah yang kulihat dan kukatakan memang benar adanya. Aku tidak perlu menunggu lama. Suatu malam, Pak Surya mengirim pesan singkat padaku. Kamu benar. Aku melihatnya sendiri. Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Itu berarti dia sudah menemukan bukti yang cukup untuk menghancurkan kepercayaan yang selama ini dia berikan kepada Ayu. Keesokan harinya, aku mendengar bahwa Pak Surya menyewa seseorang untuk membuntuti istrinya. Aku tidak terkejut. Pria sepertinya tidak akan mengambil langkah tanpa kepastian. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari seminggu, semua kebohongan Ayu terungkap. Malam itu, Pak Surya pulang lebih awal dari biasanya. Ayu tidak ada di rumah,
seperti yang sudah diduganya. Dengan tenang, dia duduk di ruang kerja, menunggu. Beberapa jam kemudian, Ayu akhirnya pulang, mengenakan gaun mahal yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Dia tampak lelah, tapi wajahnya masih berseri-seri, seolah-olah dia baru saja menghabiskan waktu yang menyenangkan. "Ayu," suara Pak Surya terdengar tenang, tapi dingin. Ayu tampak terkejut melihat suaminya di rumah. "Mas, kok sudah di rumah?" Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya menatap istrinya dengan mata tajam yang membuat Ayu gelisah. "Kemana saja?" tanyanya akhirnya. Suaranya tetap datar. Ayu tersenyum kecil, mencoba bersikap santai. "Ah, cuma ketemu teman lama. Lama nggak ngobrol, jadi ya, makan malam bareng." Pak Surya tetap diam. Tangannya bergerak ke dalam laci meja, mengeluarkan amplop coklat, dan melemparkannya ke atas meja di depan Ayu. "Apa ini?" Ayu bertanya, mencoba tersenyum, tapi ada ketegangan dalam suaranya. "Kenapa tidak kamu lihat sendiri?" Dengan tangan gemetar, Ayu mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Matanya membesar ketika melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Foto-foto dirinya dengan Mas Indra, di restoran, di hotel, di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi dengan pria lain. Wajah Ayu langsung pucat. "Mas, ini, aku bisa jelasin." "Tidak perlu." Suara Pak Surya tetap dingin, tanpa emosi. "Aku sudah melihat cukup banyak." Ayu tampak panik, mencoba mendekati suaminya. "Mas, dengar dulu. Ini semua nggak seperti yang Mas pikirkan." "Tidak seperti yang kupikirkan." Pak Surya berdiri, menatap istrinya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu mengkhianatiku, Ayu. Aku percaya padamu, aku memberikan segalanya untukmu, dan ini yang kamu lakukan di belakangku." Ayu terdiam. Dia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya kali ini. "Aku akan menceraikanmu," kata Pak Surya akhirnya. "Dan jangan berpikir bahwa kamu akan mendapatkan sepeser pun dari kekayaanku." Wajah Ayu berubah drastis. "Mas, jangan begitu. Kita bisa bicara. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan." Pak Surya berjalan melewati Ayu, meninggalkannya berdiri dengan tubuh gemetar. "Kamu dan Indra, kalian berdua akan mendapatkan apa yang pantas kalian terima." Sementara itu, Mas Indra juga mengalami kejatuhannya sendiri. Setelah foto-foto perselingkuhannya dengan Ayu tersebar di perusahaan, dia dipanggil ke kantor oleh Dewan Direksi. Sebagai HRD, dia seharusnya menjadi contoh yang baik bagi karyawan lain. Tapi skandal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Kamu sudah bekerja di sini cukup lama, Indra." Suara Pak Surya terdengar datar saat dia menatap pria yang dulunya adalah kepercayaannya. "Tapi saya tidak bisa lagi memiliki seseorang seperti kamu di perusahaan saya." Mas Indra menelan ludah, wajahnya berkeringat dingin. "Pak, tolong beri saya kesempatan. Saya berjanji saya akan menjelaskan semuanya." "Kesempatan?" Pak Surya tersenyum sinis. "Seperti kesempatan yang kamu ambil saat kamu tidur dengan istriku." Wajah Mas Indra memucat. Dia mencoba bicara, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Kamu dipecat," kata Pak Surya akhirnya. "Dan saya pastikan tidak ada perusahaan terhormat di kota ini yang akan menerimamu bekerja." Mas Indra terduduk di kursi, kehilangan kata-kata. Semua yang telah dia bangun, semua rencananya bersama Ayu, hancur dalam sekejap. "Dan aku menikmati setiap detiknya. Aku melihat bagaimana Ayu berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya, tapi gagal. Aku melihat bagaimana Mas Indra kehilangan segalanya, pekerjaannya, reputasinya, bahkan wanita yang telah dia pilih untuk menghancurkan pernikahannya denganku. Mereka berdua akhirnya terjebak dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Dan aku hanya tersenyum puas, menikmati kejatuhan mereka dari kejauhan." Hari-hari setelah kehancuran Ayu dan Mas Indra terasa seperti lembaran baru yang terbuka untukku. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi malam-malam penuh kesedihan. Aku sudah cukup menderita. Dan sekarang, aku berhak atas kebahagiaan. Pak Surya juga berubah. Setelah perceraiannya dengan Ayu selesai,
Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang terbebani oleh kesedihan dan pengkhianatan. Wajahnya lebih tenang, lebih damai, seolah-olah beban yang selama ini menyesakkan dadanya akhirnya terangkat. Aku sering melihatnya tersenyum sekarang, sesuatu yang jarang terjadi saat dia masih bersama Ayu. Dan setiap kali dia tersenyum padaku, aku tahu bahwa perlahan-lahan, hatinya mulai membuka diri untukku. Hubungan kami berkembang secara alami. Aku tidak pernah terburu-buru, tidak pernah memaksanya untuk menerima keberadaanku lebih dari yang dia inginkan. Aku hanya ada di sana, menjadi teman bicara, menjadi seseorang yang bisa dia percaya setelah dikhianati begitu dalam. Aku tahu bahwa luka seperti yang dialaminya tidak bisa sembuh dalam semalam, tapi aku juga tahu bahwa waktu dan kehadiran seseorang yang tulus bisa mengubah segalanya. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Awalnya, hanya dalam acara-acara sosial, di mana dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya agar tidak terlihat terlalu sendirian di hadapan rekan-rekannya. Tapi seiring berjalannya waktu, pertemuan kami menjadi lebih personal. Makan malam berdua di restoran, percakapan panjang di balkon rumahnya sambil menikmati angin malam, perjalanan singkat keluar kota untuk menghindari hiruk-pikuk kehidupan bisnis yang penuh tekanan. Aku mulai melihat sisi lain dari Pak Surya, sisi yang tidak banyak orang tahu. Di balik ketegasan dan kewibawaannya sebagai pengusaha, dia adalah pria yang menghargai kesederhanaan. Dia menikmati hal-hal kecil, seperti secangkir kopi di pagi hari sambil membaca koran, atau berjalan-jalan di taman saat senja hanya untuk merasakan ketenangan. Aku menyukai semua itu darinya, karena aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dengan siapa kita berbagi setiap momen dalam hidup. Lalu, suatu malam yang tak akan pernah kulupakan, dia mengajakku makan malam di sebuah restoran eksklusif di pinggir pantai. Aku tidak berpikir itu akan menjadi malam yang spesial. Aku hanya mengira ini adalah salah satu dari banyak makan malam yang sering kami lakukan bersama. Tapi saat kami selesai makan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dan meletakkannya di meja. "Wika," suaranya terdengar tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya. "Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dulu sangat kita cintai. Aku tidak ingin mengalami itu lagi. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah mengalaminya jika bersamamu." Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilau di bawah cahaya lilin. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang bisa kupercayai. Seseorang yang telah ada untukku saat aku terpuruk. Seseorang yang tidak pernah memaksaku, tetapi selalu ada ketika aku membutuhkan. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Wika, will you marry me? Air mataku menggenang. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Dulu aku pikir hidupku sudah berakhir ketika Mas Indra meninggalkanku. Aku pikir aku hanya akan hidup dalam kepahitan, dalam balas dendam yang tak ada akhirnya. Tapi disinilah aku sekarang, diberi kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Aku tersenyum, menatap mata pria yang sekarang berdiri di hadapanku dengan penuh harapan. "Ya, Mas Surya, aku mau." Dan saat dia menyematkan cincin itu di jariku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak lagi ada luka, tidak lagi ada dendam. Hanya ada cinta, dan masa depan yang lebih indah menanti. Sementara aku menjalani kehidupan baruku bersama Pak Surya, di sisi lain kota, Ayu dan Mas Indra justru semakin terperosok dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Apa yang dulu mereka pikir sebagai awal dari kebahagiaan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ayu kehilangan segalanya. Perceraiannya dengan Pak Surya berjalan cepat dan tanpa belas kasihan. Dengan bukti perselingkuhan yang begitu jelas, pengacara Pak Surya memastikan bahwa Ayu tidak mendapatkan sepeser pun dari asetnya. Semua harta yang dulu dia nikmati, rumah mewah, mobil mahal, perhiasan, dan kemewahan lainnya, lenyap dalam sekejap. Dia diusir dari rumah megah yang dulu dia anggap sebagai istana pribadinya. Tidak ada tempat untuknya di sana. Aku mendengar bahwa setelah perceraian itu, Ayu mencoba meminta bantuan teman-temannya di kalangan sosialita. Namun, dunia yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka kini berubah dingin.
Orang-orang yang dulu memujanya kini enggan berhubungan dengannya. Dia bukan lagi istri seorang pengusaha kaya raya, bukan lagi wanita yang bisa berdiri di samping Pak Surya dengan anggun dan percaya diri. Dia hanya seorang wanita yang jatuh dari puncak dan terpuruk dalam jurang yang dalam. Dan Mas Indra, keadaannya tidak jauh lebih baik. Setelah dipecat dari pekerjaannya, dia berusaha mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, dunia bisnis itu kecil. Nama buruknya tersebar dengan cepat, dan tidak ada perusahaan terhormat yang mau menerima seorang pria yang mengkhianati bosnya sendiri. Aku membayangkan bagaimana dia menjalani hari-harinya sekarang. Bangun di pagi hari tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, dan tanpa masa depan yang jelas. Semua rencana yang dulu dia buat bersama Ayu runtuh begitu saja. Mungkin dia berpikir bahwa hidupnya akan lebih baik setelah meninggalkanku. Mungkin dia membayangkan kehidupan penuh kemewahan di sisi Ayu, menikmati kekayaan Pak Surya, menjadi pria yang tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kenyataan berbicara sebaliknya. Aku mendengar desas-desus bahwa mereka berdua kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi layanan mewah, tidak ada lagi kehidupan penuh glamor yang mereka impikan. Hanya ada dinding-dinding sempit yang membatasi kebebasan mereka, seolah-olah dunia telah mengecil, menekan mereka hingga ke sudut yang paling gelap. Aku tidak perlu melihatnya sendiri untuk tahu bahwa hubungan mereka kini penuh dengan pertengkaran. Dua orang yang dipersatukan oleh keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa benar-benar saling mencintai. Mungkin dulu mereka berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna, dua orang yang saling memahami dan menginginkan hal yang sama. Tapi tanpa uang, tanpa kemewahan, tanpa semua hal yang dulu membuat hubungan mereka terasa indah, apa yang tersisa? Aku bisa membayangkan bagaimana Ayu mulai menyalahkan Mas Indra atas semua yang terjadi. Bagaimana dia memandang pria yang dulu begitu dia puja dengan penuh kebencian. Karena sekarang mereka berdua berada dalam penderitaan yang sama. Aku bisa membayangkan bagaimana Mas Indra, yang dulu penuh percaya diri, kini hanya bisa menundukkan kepala di hadapan Ayu, tidak mampu memberikan apapun selain janji-janji kosong. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku tidak pernah merasa lebih bahagia. Aku tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri. Hidup sudah melakukannya untukku. Aku tidak perlu berusaha membuat mereka menderita. Karena mereka sudah cukup tersiksa oleh konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah Mas Indra pernah menyesali keputusannya meninggalkanku. Apakah dia pernah teringat saat-saat ketika kami masih bersama, ketika hidup kami sederhana tapi penuh kebahagiaan? Apakah dia pernah berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berjalan jika dia tetap bersamaku? Jika dia tidak tergoda oleh janji manis Ayu? Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah melangkah maju. Aku sudah meninggalkan masa lalu di belakang. Yang tertinggal untuk mereka hanyalah getah pahit dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Dan aku akan terus menjalani kehidupanku yang baru, tanpa rasa sakit, tanpa dendam. Hanya kebahagiaan yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar, menciptakan cahaya keemasan yang hangat di seluruh ruangan. Aku menoleh ke samping dan melihat Mas Surya masih tertidur dengan napas teratur. Raut wajahnya terlihat damai, jauh berbeda dari pertama kali aku mengenalnya sebagai pria yang terluka. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa akhirnya aku bisa merasakan ketenangan seperti ini, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagiku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju balkon, menghirup udara pagi yang segar. Dari atas sini, aku bisa melihat taman yang sedang bermekaran, burung-burung yang berkicau riang, dan kehidupan yang terus berjalan seperti biasa. Aku menyadari betapa berbedanya hidupku sekarang dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Jika dulu aku terjebak dalam pusaran emosi, kemarahan, dan dendam, kini aku merasa lebih ringan, seolah-olah semua beban itu telah hilang satu persatu. Dendam itu memang pernah menjadi bahan bakar untukku. Saat Mas Indra mengkhianatiku, aku merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah membalasnya. Aku ingin melihatnya menderita, ingin melihat Ayu hancur, ingin membuktikan bahwa mereka telah memilih jalan yang salah. Dan aku berhasil.
Aku mendapatkan keadilan yang kuinginkan. Namun, setelah semua itu selesai, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah kebahagiaan bisa benar-benar ditemukan di antara puing-puing balas dendam? Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat orang lain menderita. Kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa berdiri sendiri tanpa lagi terikat dengan masa lalu. Aku tidak perlu terus-menerus memikirkan Ayu dan Mas Indra. Aku tidak perlu bertanya-tanya apakah mereka masih bersama atau sudah berpisah. Itu bukan lagi urusanku. Masa lalu mereka, seperti halnya masa laluku, hanyalah bayangan yang kini semakin pudar. Mas Surya selalu bilang bahwa hidup adalah tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam kenangan buruk atau memilih untuk melangkah maju. Aku memilih yang kedua. Aku memilih untuk menutup buku lama dan membuka lembaran baru, tanpa membawa luka lama bersamaku. Dulu, aku pikir melupakan adalah hal yang mustahil. Aku pikir rasa sakit akan terus menghantuiku selamanya. Tapi ternyata, seiring waktu, kenangan itu tidak lagi memiliki cengkeraman yang sama terhadap hatiku. Siang itu, aku memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan di taman sendirian. Aku menikmati setiap langkah yang kuambil, merasakan bagaimana angin membelai rambutku, bagaimana suara anak-anak yang bermain membawa ketenangan yang aneh dalam hatiku. Aku menyadari bahwa dunia ini begitu luas, dan hidupku tidak boleh hanya berkisar pada satu kisah pengkhianatan semata. Aku memiliki banyak hal untuk dinikmati, banyak cinta yang bisa kuberikan, banyak impian yang masih bisa kuwujudkan. Aku duduk di bangku taman dan melihat sekelompok wanita yang sedang bercanda dengan riang. Mereka tampak bahagia, tanpa beban. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku tertawa lepas seperti itu? Kapan terakhir kali aku benar-benar menikmati hidup tanpa ada rasa curiga, khawatir, atau takut dikhianati lagi? Lalu aku menyadari, aku tidak perlu menunggu momen itu datang. Aku bisa menciptakannya sendiri. Aku bisa memutuskan untuk bahagia mulai dari sekarang. Saat aku kembali ke rumah, Pak Surya sudah menungguku di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Dia tersenyum padaku, dan aku membalasnya dengan senyum yang sama hangatnya. Dia merentangkan tangannya, mengundangku untuk duduk di sampingnya. "Kamu terlihat lebih tenang hari ini," katanya, sambil meremas tanganku dengan lembut. Aku mengangguk. Aku akhirnya mengerti sesuatu. "Mas, aku tidak perlu mengingat masa lalu lagi. Aku tidak perlu menyimpan kepahitan itu dalam hatiku. Aku sudah mendapatkan kebahagiaanku, dan aku tidak ingin ada hal lain yang mengganggunya." Dia menatapku dengan penuh kebanggaan. Aku senang mendengarnya. "Wika, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengenang hal-hal yang menyakitkan. Kita harus melihat ke depan, karena masih banyak hal indah yang menunggu kita." Aku mengangguk setuju. Dia benar. Hidup ini bukan tentang membalas masa lalu, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Aku sudah melalui banyak hal, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan kepedihan itu mencuri kebahagiaanku. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur dengan Pak Surya di sisiku, aku menutup mata dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa aku benar-benar merdeka. Aku bebas dari rasa sakit, bebas dari kebencian, dan yang terpenting, aku bebas untuk mencintai dan dicintai dengan sepenuh hati. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga yang baru saja mekar di taman. Hidupku kini terasa begitu damai, jauh berbeda dari masa-masa ketika aku terperangkap dalam kesedihan dan amarah. Aku menatap ke kejauhan, menikmati keindahan pagi yang sederhana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bersyukur. Mas Surya keluar dari rumah dan berjalan ke arahku. Dia mengenakan kemeja santai dan celana kain, terlihat lebih rileks dibandingkan saat masih disibukkan dengan urusan bisnis. Setelah semua yang terjadi, dia memutuskan untuk sedikit mengurangi beban pekerjaannya. Dia masih mengurus perusahaan, tentu saja, tapi tidak seintens dulu. Dia ingin menikmati hidup, dan aku bersyukur karena bisa menjadi bagian dari perjalanan barunya. "Kamu terlihat tenang," katanya sambil duduk di kursi di sampingku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, sentuhan yang selalu membuatku merasa aman. Aku tersenyum.
Aku merasa seperti mendapatkan hidup baru. Mas, hidup yang tidak lagi dipenuhi dengan bayangan masa lalu. Dia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk. Itu karena kamu sudah memilih untuk melepaskan semuanya. Wika, tidak semua orang bisa melakukan itu. Aku tahu dia benar. Aku pernah terjebak dalam kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa cara terbaik untuk menang adalah dengan membiarkan diriku bahagia. Dan kebahagiaan itu kini ada di hadapanku, bukan dalam bentuk kemewahan atau balas dendam yang terwujud, tetapi dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, aku mulai menemukan kembali passion yang sempat hilang dalam hidupku. Aku dulu senang menulis, tetapi sejak peristiwa pahit dalam hidupku, aku kehilangan semangat untuk menuangkan pikiranku ke dalam kata-kata. Namun, kini aku mulai menulis lagi. Aku menulis tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku jatuh, terluka, dan akhirnya bangkit kembali. Aku ingin berbagi ceritaku, bukan untuk mengungkit luka lama, tetapi untuk menunjukkan bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong tergelap sekalipun. Aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, sesuatu yang dulu jarang kulakukan. Pak Surya memiliki banyak proyek filantropi, dan aku memutuskan untuk terlibat lebih jauh. Kami mendirikan sebuah yayasan yang membantu perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan lagi. Sementara itu, kehidupan Ayu dan Mas Indra benar-benar terpuruk. Aku tidak sengaja mendengar dari seorang kenalan bahwa mereka sudah berpisah. Hubungan mereka tidak bertahan lama setelah kehilangan segalanya. Tanpa uang dan kekuasaan, mereka tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan bersama. Aku tidak merasa puas atau bahagia mendengar itu. Aku hanya merasa bahwa dunia ini memang bekerja dengan caranya sendiri. Namun, aku tidak ingin hidupku lagi-lagi diwarnai oleh kisah tentang mereka. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali memikirkan apa yang telah terjadi di belakang. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku, dan aku tidak ingin menyisakan tempat untuk mereka dalam pikiranku. Suatu hari, saat aku berjalan di taman kota, seorang wanita muda menghampiriku. Wajahnya tampak ragu, seolah-olah dia tidak yakin apakah sebaiknya dia berbicara denganku atau tidak. "Kak Wika, kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, saya Wika. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya." Dia menggeleng, lalu tersenyum malu-malu. "Saya membaca tulisan kakak di majalah tentang bagaimana bangkit setelah dikhianati. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya sedang mengalami hal yang sama, dan kata-kata kakak memberi saya harapan." Aku terdiam sejenak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tulisanku bisa berdampak sebesar itu pada seseorang. Aku menatap wanita itu, melihat ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu di matanya. "Apa kamu baik-baik saja sekarang?" tanyaku lembut. Dia tersenyum, meskipun masih terlihat ada sedikit kesedihan di matanya. "Saya sedang berusaha, Kak. Tapi sekarang saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Terima kasih karena sudah berbagi kisah kakak." Saat dia pergi, aku masih berdiri di sana, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Aku menyadari bahwa hidupku kini bukan hanya tentang diriku sendiri. Aku memiliki kesempatan untuk membantu orang lain, untuk berbagi kekuatan yang telah kutemukan di dalam diriku. Dan bagi seseorang yang dulu merasa begitu hancur dan kehilangan arah, menyadari bahwa aku bisa menjadi sumber harapan bagi orang lain adalah hal yang luar biasa. Malam itu, aku duduk di ruang kerja dan mulai menulis lagi. Bukan tentang dendam, bukan tentang luka, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa membangun kembali hidupnya setelah segalanya runtuh. Aku menulis dengan penuh ketulusan, berharap bahwa suatu hari, tulisanku bisa mencapai lebih banyak orang yang membutuhkannya. Mas Surya masuk ke ruangan dan melihatku sibuk mengetik. Dia mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. "Menulis lagi?" tanyanya dengan nada penuh kebanggaan. Aku mengangguk. Aku merasa ini adalah cara terbaik untuk menutup kisah lamaku dan memulai bab baru dalam hidupku. Dia tersenyum, lalu mencium keningku dengan lembut. "Aku bangga padamu, Wika. Kamu telah berubah menjadi wanita yang lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan." Aku tersenyum,
lalu menatap layar laptop di depanku. Di sana, aku menulis kalimat terakhir untuk bukuku. Kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, itu hanya jalan memutar menuju kebahagiaan yang lebih besar. Aku tahu, karena aku telah menemukannya. Aku menekan tombol, simpan, di laptopku, lalu menutup layar. Aku menoleh ke arah Pak Surya dan menggenggam tangannya erat. Ayo tidur. Besok kita punya hari baru untuk dinikmati. Dan saat aku berjalan menuju kamar, aku tahu bahwa hidupku kini benar-benar milikku lagi. Tidak ada lagi luka yang membayang, tidak ada lagi masa lalu yang menghantui. Hanya ada aku, Mas Surya, dan masa depan yang akan kami bangun bersama.